Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Roy Suryo, salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, akhirnya melaksanakan konferensi pers bersama Abdul Ghaffur Sangaji dan juga Refli Harun, salah satu kuasa hukumnya yang sangat fenomenal, teman-teman ya. Dan di konferensi pers itu, Roy Suryo akhirnya menanggapi isu terkait dengan P21 berkas perkara yang menyangkut dirinya dan juga Dokter Tifa. Dan tahu nggak kalian Roy Suryo ngomong apa? Nanti kita simak videonya ya. Karena selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana Tifa sepertinya sedang membongkar siapa dalang ataupun siapa bohir di balik kasus ijazah ini. Siapa yang selalu membayarkan makanan kalau mereka kumpul, siapa yang selalu membayarkan snack, siapa yang selalu membayarkan minumannya, dan lain sebagainya. Nah, terakhir, kita akan menyaksikan bagaimana Bang Bestari Barus lagi-lagi memberi paham salah satu kader Banteng yang juga merupakan juru bicara Banteng, yakni Guntur Romli, terkait dengan rencana safari Pak Jokowi untuk berkeliling Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya tahu siang tadi itu ada sebuah press conference atas beberapa kasus yang sedang terjadi dan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah kasus penganiayaan, kemudian ada pra-peradilan, kasus lain, dan itu terangkan lengkap dengan barang-barang bukti yang ada di depan ketika itu press conference. Dan kemudian secara normatif ya, itu kita dengar penjelasannya. Dan ketika sesi tanya jawab, nah ini yang paling penting. Baru di ketika sesi tanya jawab, jadi di ujungnya itu ketika inti press conference itu disampaikan, tidak ada statement baik dari Pak Direskrim ya Pak Kombes Iman Imanuddin maupun dari Kadip Humas ya dari Polda Metro yaitu Budi ya gitu yang menyampaikan soal P21 untuk kasus ijazah atau pencemaran nama baik yang melibatkan saya. Bentar, sebelum kita lanjut ya, coba kalian perhatikan muka dari Abdul Ghaffur Sangaji, muka Refli Harun, sepertinya udah berat banget gitu hidupnya ya kan. Udah nggak ada semangat lagi loh. Refli Harun kerjanya main handphone aja ya kan. Abdul Ghaffur nunduk aja. Kenapa orang-orang ini? Roy Suryo juga ngomong tidak sekeras biasanya kalau dia konferensi pers. Nggak seberapi-api biasanya ya kan. Ada apa ini? Apakah udah goyah semangat kalian? Jadi tidak ada di core. Ibaratnya kalau itu sebuah naskah intinya tidak ada. Baru kemudian ketika ada sesi tanya jawab, dan itu yang bertanya kebetulan adalah seorang wartawan infotainment. Saya kenal betul suaranya ya, yang kemudian dia bertanya dan itu salah satu dari beberapa pertanyaan yang ada. Nah, baru itu dijawab. Dan coba kalimatnya teman-teman semua, kita dengerin, saya akan ulangi kalimatnya. Coba. Kalimatnya adalah tidak spesifik dan tidak ada di situ yang menyatakan itu P21. Kalimatnya begini, bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Ya, kalimatnya. Artinya? Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Artinya? Kalimat ini tidak saya tambahin, tidak saya kurangi. Bahkan kalimat ini sudah saya cross-check dengan pemberitaan dari media-media mainstream ya, termasuk Kompas, iNews dan lain sebagainya yang menuliskannya pada pemberitaannya. Kalimatnya persis seperti ini. Persis. Tidak ada satupun diksi yang mengatakan P21. Nggak ada. Nggak ada katanya nih. Coba baca dari Kompas nih ya. Coba baca dari Kompas. Berkas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi P21. Roy Suryo dan Dokter Tifa segera sidang. Katanya nggak ada ya kan. Nah, IDN Times, kasus ijazah Jokowi P21, Roy Suryo dan Dokter Tifa segera disidangkan. Katanya udah cross check di media-media mainstream kan. Tadi Kompas, ini IDN Times. Sekarang, nah, tahu kan logonya? Coba kalian lihat logonya. Logonya Tribun Timur, Warta Kota.
berkas kasus ijazah Jokowi P21. Roy Suryo dan Dr. Tifa segera hadapi persidangan. Mana Roy? Katanya nggak ada pemberitaan mengenai P21. Katanya nggak ada media-media mainstream yang menulis P21. Ini hanya sebagian loh yang saya ambil loh. Ini hanya sebagian loh. Belum saya ambil semua berita-beritanya Roy, belum. Jadi omon-omon kau itu nggak ada gunanya Roy sekarang. Emang kau tuh ya katanya peneliti, katanya ahli, tapi cross check berita aja nggak sanggup, nggak tahu. Aduh Roy, udah stop kau jadi peneliti, stop kau ngaku-ngaku ahli. Aduh stop, malu-maluin. Ini baru saja saya ambil tangkapan layarnya pagi ini teman-teman. Ya nggak mungkin dong media salah tulis, nggak mungkin dong. Aduh Roy, kepanikan kau itu kelihatan banget udah. Ya, apakah ini yang disebut surprise gitu ya? Jadi nggak ada P21-nya kata-katanya. Nah itu kita perlu bertanya Mas Refli dan juga Mas AGS ya. Karena menurut saya harus diterangkan. Meskipun beberapa pendapat teman-teman juga ada yang mengatakan ya itu P21 Mas. Gitu. Ya itu P21. Tapi menurut saya yang sependek pengetahuan saya, orang yang tidak belajar hukum ya. Emang pendek pengetahuan kau. P21 itu harus ada jelas. Misalnya ada berkasnya dari kejaksaan menyebutkan nomor perkaranya apa, kapan diterima P21-nya, kapan berkas itu dilimpah pertama kali, itu urutannya harus ada. Jadi dari itu. Dan tidak disampaikan, mohon maaf ini Mas Refli, secara sambil lalu. Dicuekin sama Refli Harun loh. Ini Refli Harun gawat banget ini. Masa Roy Suryo sedang ngomong, sedang menjelaskan nasibnya, dia main handphone aja, dia cuek aja. Sampai tadi terakhir ditanyain Mas Refli Harun masih aja lihat handphone. Roy, aduh, katanya walaupun banyak teman-teman yang berpendapat bahwa itu sudah P21, tapi saya tidak pernah, sependek pengetahuan saya tidak percaya. Waduh. Kelihatan banget paniknya, kelihatan banget loh. Aduh, kasihan sekali orang ini. Waduh, nasib kau sebentar lagi Roy, sebentar lagi, sabar. Polda akan segera melimpahkan berkas dan juga barang bukti serta tersangkanya ke kejaksaan. Sekarang coba kita dengarkan apa kata Kabid Humas ya. Belum dilimpahkan kok. Mau nyari tugas sih dia ini kan. Belum. Enggak, tadi saya tanya dulu. Sudah disampaikan belum? Apa? Proses apa? Akan proses pelimpahan, tetapi berkas perkara sudah dinyatakan lengkap. Ya kan? Artinya dalam waktu dekat Pak ya? Iya. surprise beneran ya kan. Kasihan loh Roy Suryo loh. Surprise beneran. Kemarin dia bilang siapa? Si Kosinudin, Polda Metro, Kabid Humasnya nggak boleh ngomong begitu. Surprise. Sampai ngamuk-ngamuk di iNews. Ngamuk dia teman-teman Rakyat Bersuara. Dia nggak terima Polda akan memberikan surprise kepada Roy Suryo. Waduh. Namanya juga pengacara nggak mampu saya bayar. Saya ini siapa sih mampu membayar puluhan pengacara? Masa iya sih beliin makan siang atau makan malam? Saya nggak berikan sama aktivis, sama jurnalis segala macam. Jadi ibaratnya kalau kemudian ada tuduhan dari Termul, wah itu di restoran mewah, makan segala macam, ada acara segala macam puluhan orang. Ini bohirnya. Ini cuma berapa sih gitu sendiri bohirnya. Keikhlasan kita semua sama-sama. Masa mereka bersusah payah siang malam sama kita, mendampingi kita kemana-mana. Masa nraktir makan aja kita keberatan gitu. Masa harus minta sama Pak JK kan gitu ya. Jadi itu ini sekaligus saya klarifikasi gitu ya. Jadi dan Dr. Tifa apa sekaya raya itu? Enggak. Saya itu ya uang buat mentraktir para aktivis, teman-teman pengacara untuk makan di sini itu dari buku-buku. Saya kan penulis buku ya. Buku itu dibeli sama siapa? Rakyat Indonesia. Jadi artinya bohirnya adalah rakyat Indonesia. Jadi sekaligus ini klarifikasi ya. Jadi inilah kita ya. Saya kan dididik sama para senior juga bahwa kita ini kalau berjual, ayo kita kalau punya apa ya kita keluarin. Jangan cuma sekedar Mas Hadi pengen minum es teh aja, Mas Hadi nggak mau kan gitu ya. Mintanya bukan amplop kok, cuma es teh kan. Cuma nasi mandi aja nggak mau traktirin kan gitu ya. Sesederhana itu. Tapi ya Termul itu kan suka membesar-besarkan gitu kan. Wow segala macam.
Tapi saya tadi agak tertarik dengan ucapan Tifa ini. Masa gitu aja kita harus minta sama Pak JK? Waduh. Apa maksudnya ini? Coba yang pakar-pakar komunikasi, apa maksudnya? Masa iya segitu dong kita harus minta sama Pak JK? Wow, kok nama Pak JK dibawa-bawa lagi nih? Dan tadi Tifa mengatakan bohirnya adalah seluruh rakyat Indonesia hasil penjualan buku. Nah, sebenarnya yang harus dicek ini, siapa yang membeli buku dalam jumlah yang banyak? Siapa yang membeli buku dia dalam jumlah yang banyak? Mungkin, ini sedikit analisis teman-teman ya. Mungkin sang bohir ini tidak langsung mentransfer uang ke Tifa atau memberikan uang ke Roy Suryo secara cash atau transfer ataupun apapun itu. Ya cuman saya tuh curiga, apakah sang bohir ini memberikan uang ke gerombolan pembenci Pak Jokowi ini melalui pembelian buku besar-besaran. Nah, apakah itu yang terjadi? Biar untuk mengaburkan tuduhan bahwa ada transfer besar cuma-cuma ke rekening mereka atau ada uang besar yang masuk ke mereka secara cuma-cuma. Kalau buku alasan membeli buku ini kan masuk akal, jadi orang tidak akan curiga teman-teman. Nah ini gimana nih menurut kalian nih? Ini sedikit analisis saya aja ya. Kalau kalian percaya atau sependapat, coba kalian komen di bawah ya. Selamat siang. Iya. Dari mana ini Kak? Dari Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. UGM. Fakultas. Kehutanan. Wih keren. Terus ini tadi udah ketemu Pak Jokowi. Sudah. Terus gimana perasaannya? Jujur deg-degan terus seneng juga sih. Deg-degan, seneng. Oke, kalau Kakak Happy sih. happy. Iya. Oke, Kakak Seneng bangga banget bisa ketemu seneng bapaknya. bangga ya. Senior ya kan? Seniornya udah jadi presiden. Iya, betul. Wah, oke. Terus kalau Kakak Kebetulan baru pertama kali ini ketemu Bapak Presiden. gitu ya. Jadi deg-degan awalnya pas beliau nyampe ke rumah juga kayak nggak percaya ini Gitu dia ya? Bapak Jokowi. Oh siap, iya ya seniornya udah jadi presiden, keren ya. Junior Terus ini Pak Jokowi juniornya ya mau kan? jadi apa gitu tuh? Semoga bisa sukses Meneruskan ya. Amin. Amin. Jokowi selalu panjang umur. Amin. Pak Jokowi. Yes, saya Bambang Saptono. Asik, Bambang Saptono, orang yang selalu setia, orang yang selalu nongkrong di depan rumah Pak Jokowi mewawancari orang-orang yang datang, teman-teman. Dan tadi, wah, dari mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Dan beliau mengakui kalau Pak Jokowi adalah seniornya. Waduh, luar biasa ya. Kalau seniornya berarti ya Pak Jokowi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Lulus. Tuh Roy Suryo, anak-anak Kehutanan UGM aja datang ke rumah Pak Jokowi, datang mereka ke rumah seniornya. Luar biasa ini. Semua aja yang mereka mau harus diiyakan. Pak Jokowi hanya meminta, ayo bersidang, mereka nggak mau. Iya. Itu loh. Semua yang mereka mau sudah diberikan. KPU memberikan salinan, KIP bersidang, kan diikuti semua. Polisi dengan kooperatif, ayo. Semua keinginan yang mereka mau, yang mereka tempuh sudah diaminkan oleh negara. Iya. Tapi giliran Jokowi hanya bilang, ayo cepat bersidang. Mereka yang nggak mau. Iya. Cari-cari akal supaya jangan, ayo. Mengusulkan gelar perkara khusus, Bang Bil, Iya. itu bentuk tidak mau bersidang secara resmi di pengadilan. Iya kan? Iya. Keinginan ngotot harus gelar perkara khusus lagi. Itu apa maksudnya? Karena takut bersidang. Ahmad Khosinuddin nggak usah terlalu kumpul kok di situ. Iya. Nggak usah terlalu sombong, menghina-hina orang seperti itu. Iya. Enggak lah. Saya menulis kemarin, tulisan saya pendek, Bang Bir. Mereka yang keluar-keluar dan banyak bicara itu adalah karakter yang sama ketika diberi kuasa. Iya. Iya kan? Iya. Mau bicara Anies Baswedan adalah lebih peduli rakyat. Kalau Anies presiden, Anies itu didukung partai politik. Iya. Anies didukung oligarki di belakangnya. Emang sesuci apa Anies Baswedan? Wow. Sesuci apa dia gitu loh. Wow. Menggigit tangan orang yang memberi ia makan kok. Manusia ini sudah tidak disebut lagi, Bang Bil. Iya. Siapa yang kenal Anies Baswedan setelah tidak menjadi Menteri Pendidikan? Tidak ada yang kenal dia. Gitu loh. Siapa yang kenal dia lagi? Orang sudah lupa. Prabowo dengan kebaikan hatinya mengangkat Anies kembali berdiri. Iya. Tegar menjadi gubernur Jakarta. Lalu dia berkhianat melawan Prabowo di Pilpres kemarin. Apa yang bisa disebut kebaikannya? Kesucian model apa orang begitu? Nggak ada. Gitu loh. Masa kesadaran kita rusak? Nggak bisa melihat hanya karena dia hidung tinggi. Seperti keturunan Nabi begitu. Hanya karena dia tahu ayat kemudian dia paling suci. Oh. Wow, Bang Kindi keras juga ya. Oke. Ketua HIBRN Sekjen Pradi Bersatu yang selama 1 tahun lebih
ini bertarung melawan Rosi Roses, kemudian kemarin ingin menghadiahkan panci jika P21. Ya. Ini gimana tanggapan hari ini? Panci tetap akan saya serahkan nanti pada saat nanti sudah resmi banget dan itu sudah diteliti berkasnya, apalagi saya tambah bonus 3 kalau memang dilakukan penahanan. Tahap 2 ini harapan kita adalah bagaimana caranya supaya mengamankan dari pengadilan. Karena saya kalaupun ini P21, kalaupun ini tahap 2, yang menjadi persoalan saat ini adalah apakah mampu kita menjaga kondusivitas terkait persidangan. Nah, apakah jaksa berani menjamin bahwa sidang yang akan berlangsung nanti akan menjadi tertib? Nah, untuk itu, jikalau misalkan hal ini akan tahap 2, sebaiknya dilakukan dengan cara penahanan. Kenapa harus ada penahanan? Karena kalau tidak, akan menjadi blunder tuh. Akan menjadi masalah tuh nanti di pengadilan nanti. Jadi kita harus menjaga kondusivitas pengadilan. Saya berharap bahwa tahap 2 ini harus dilakukan penahanan. Harus dilakukan penahanan. Sepakat. Tahan segera orang ini. Tahu sendiri bahwa Bu Megawati nggak pernah menang pemilu tuh. Kemudian coba-coba Ganjar Pranowo nggak pernah juga menang presiden tuh, kalah itu ditinggal Pak Jokowi gitu loh. Saya melihat bahwa di sini PDIP ini masih sangat emosional sekali dengan Pak Jokowi. Semenjak kenikmatan-kenikmatan itu dicabut, ya emosionalnya tertinggal dan terus terpelihara secara baik. Saya kira itu yang harus kemudian diperbaiki karena berpartai itu kan harus dewasa. Orang pindah sana pindah sini, saya pindah ke PSI bebas. Anda dari PSI pindah ke PDIP juga kan bebas juga kan gitu ya. Apapun yang melatar belakangi itu. Namun hari ini PSI sangat bergembira. Kenapa? 10 tahun Pak Jokowi itu jadi presiden, sampai beliau selesai itu belum pernah menyatakan bahwa beliau itu mendukung PSI. Nah, makanya efek ekor jas itu dapatnya kemana-mana lah, paham lah kita itu kan. Ya kan. Tapi setelah Pak Jokowi menyatakan beliau bersama PSI di Kongres, bahkan di Rakernas PSI, ini yang berpindah luar biasa banyak sekali dan alhamdulillah itu pasti akan memperkuat PSI. Kalau dikatakan tidak terasa perubahannya sama sekali, ya saya kira tidak juga seperti itu. Tadi dikatakan dipecat. Bayangkan tuh orang yang berhasil memenangkan kontestasi presiden dinyatakan sebagai dipecat. Padahal kita tahu sendiri bahwa Bu Megawati nggak pernah menang pemilu tuh. Kemudian coba-coba Ganjar Pranowo nggak pernah juga menang presiden tuh, kalah itu ditinggal Pak Jokowi gitu loh. Ya kekalahan dari Pak Prabowo itu tidak seberapa sakit sebetulnya. Yang sakit di situ ada Pak Jokowi mungkin, yaitu membekas sampai hari ini. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang rencana safari Pak Jokowi ingin berkeliling Indonesia? Apakah ini akan membuat para pemilih-pemilih Banteng kemarin akan berpindah ke PSI? Karena kalau kita dengarkan dari beberapa omongan-omongan PSI daerah, itu sudah ada beberapa kader Banteng yang akhirnya hijrah ke PSI karena adanya Pak Jokowi. Waduh, memang ini Pak Jokowi efek sangat luar biasa ya. Dan sepertinya Banteng juga sudah mulai ketar-ketir, sudah mulai panik dengan rencana Pak Jokowi akan safari keliling Indonesia. Apakah memang mereka sangat setakut itu dengan Pak Jokowi? Apakah memang mereka ini tahu dan paham serta mengerti bagaimana kekuatan politik serta bagaimana daya pikat Pak Jokowi terhadap masyarakat? Karena kan kalau kita lihat masyarakat ini banyak sekali yang masih cinta dengan Pak Jokowi. Buktinya apa? Ya lihat aja rumah-rumah Pak Jokowi masih ramai didatangi orang. Bahkan kalau kemarin kalian perhatikan itu yang datang itu ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek. Sekarang itu didominasi anak muda. Ini kan sebuah pergeseran yang mungkin menurut saya sangat luar biasa loh. Dan tonggak pemimpin ke depan ini kan anak-anak muda. Jadi wajar saja kalau anak-anak muda ini datang ke rumah Pak Jokowi, sowan, kemudian mungkin meminta wejangan, meminta saran seperti apa ke depannya, meminta mungkin masukan. Ini kan
Luar biasa teman-teman. Dan tadi Roy Suryo, aduh, akhirnya dia konferensi pers menanggapi mengenai berkas perkaranya yang sudah P21. Dia sendiri tadi mengakui kalau teman-temannya banyak yang mengatakan ya itu sama saja dengan P21 Mas Roy. Cuma Roy Suryo dengan gagah beraninya, dengan ketidaktahuannya mengenai hukum, dia mengatakan, oh kalau P21 kan nggak seperti itu. Kalau P21 kan harus seperti ini. Ya suka-suka kau lah. Suka-suka kau lah. Tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Kombes, apa namanya? Budi juga sudah mengatakan, tadi udah dijelaskan kan, udah dibilang kan sama Pak Iman, berkasnya sudah lengkap, tidak ada lagi yang harus direvisi. Jadi ya sekarang tinggal koordinasi untuk melimpahkan barang bukti dan juga tersangka. Nah kita berharap ketika nanti pelimpahan tersangka, Roy Suryo pakai rompi oranye, diborgol, kemudian digiring ke dalam sel, digiring ke kejaksaan, ditahan di kejaksaan, biar dia tidak bikin onar. Dan tadi saya sepakat dengan omongan dari Bang Ade Darmawan. Nanti di persidangan jangan sampai kaum-kaum ini bikin rusuh, bikin kacau. Karena mereka selama ini sudah memframing, sudah meracuni pikiran masyarakat. Tujuannya apa? Agar nantinya mereka ketika sidang mendapat dukungan rakyat. Dan rakyat nantinya mungkin bisa membuat sedikit letupan-letupan atau kekacauan di sidang. Akhirnya mereka dibebaskan karena alasan ya ketertiban lah, keamanan lah, dan lain sebagainya. Ini kan bahaya teman-teman. Tapi saya percaya pihak kepolisian, pihak jaksa, keamanan bisa mengamankan sidangnya nanti. Jadi kalau perlu tidak usah ada penonton, ya kan, online aja semuanya, biar tersangka ini aja sama pengacaranya, pelapor, terlapor yang ada di sidang. Nggak usah ada penonton, kosongkan aja udah, biar aman, tertib ya. Jadi kita menonton secara live gitu ya kan, itu kan keren dan seru. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.